Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dokter Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah Login? ya aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Menurut saya bohong ya, kalau ada artis yang mau jadi mualaf, itu pasti bukan karena pamor. Begini ya, Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia. Jumlah orang muslim di Indonesia itu banyak banget. Bayangkan seorang artis ya, ngestak popularitasnya, pamornya ngestak hanya karena masalah agamanya. Dimana dia punya pemikiran ya, saya pengen jadi terkenal dan sangat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Indonesia ini, itu banyak sekali oknum yang mengajar yang namanya orang Kristen itu kafir. Gak bener, jangan disenangi, jangan disukai yang namanya Kristen. Sehingga saya nggak bilang Islam seperti itu ya, tapi banyak oknum yang mengajar seperti itu. Sehingga orang-orang yang ingin terkenal, ingin diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, itu rasanya dia belum cukup kalau belum mualaf. Dia harus mualaf supaya dia diterima, disenangi banyak orang. Ya mungkin dia akan mengorbankan perasaan dari keluarganya, teman-temannya yang seagama dengan dia, atau mungkin umat agama Kristen. Tapi umat agama Kristen di Indonesia berapa sih dibanding Islam? Jadi bohong sih kalau bukan karena pamor, bohong itu. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak mendalami Kristen dulu sebelum kamu mencari keluar? Kamu kan Kristen, sudah dibaptis kan? Kenapa kamu nggak mendalami diri sendiri dulu gitu? Lihat dulu bagaimana Kristen ini sebelum kamu keluar. Jangan langsung menjustifikasi Kristen itu nggak berhasil membuat saya begini begono, terus langsung belajar keluar. Memang yang namanya agama, kepercayaan itu hal yang pribadi. Tapi dalam pandangan Kristen, kepercayaan itu juga adalah hal yang komunal, ya. Hal yang harus kita jaga bersama. Para petinggi agama apa gunanya? Menjaga keyakinan umat. Begitu. Jadi, memang kita bisa bilang bahwa kepercayaan saya milik saya pribadi. Tapi dalam pandangan Kristen gak seperti itu saja. Kepercayaan adalah pandangan pribadi, tapi juga adalah tanggung jawab bersama umat Kristen untuk saling menguatkan, saling menggembalakan, saling memproteksi iman masing-masing, iman orang lain. Ya, apa gunanya menginjil, apa gunanya berkhotbah, apa gunanya kita berapologetika, kalau bukan untuk saling peduli dengan apa yang orang percaya. Oke? Mencari apa yang kuinginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku, agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Gak ngajak-ngajak ya? Iya, gak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan.
Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain, terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keserakahan. Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Harusnya juga seperti itu ya, semakin mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Pandangan dari istrinya Dr. Cherly ini bagus ya secara sosial, secara norma sosial ini pandangan yang benar, yang baik. Tapi ingat sekali lagi kita orang Kristen, kita bukan hanya punya sudut pandang sosial, tapi sudut pandang kekristenan juga. Bahwasannya memang kita ini harus dengan seruan yang tak putus-putusnya mengajak memberitakan Kristus, bahwa hanya lewat Kristuslah orang diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Nah, itu dalam sudut pandang kekristenan. Dalam kehidupan sosial, kita nggak boleh langsung serta-merta menerima orang untuk ketika dia mau pindah agama. Oh terserah, yang penting kamu baik, kamu ini. Nggak boleh serta-merta seperti itu. Kita pertama-tama lakukan langkah kekristenan dulu, yaitu kita yakinkan kepada dia bahwa hanya lewat Kristen, hanya lewat Kristus lah kamu bisa menerima keselamatan. Setelah kita menjelaskan dan dia tetap nggak mau terima, kita jangan buang dia. Tetap kita kasih dia sebagai sesama manusia. Begitu kalau tindak dari orang Kristen dalam menanggapi orang yang mau menjadi mualaf. Oke, lanjut. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih, kayak gitu. Kamu setuju? Setuju. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut dengan aku juga? Tidak. Tegas ya, dari istrinya udah kelihatan dia nggak mau ikut ya. Mantap. Kalau jadi orang, jangan hanya karena cinta kita mau ikut agama orang, enggak. Kita harus karena cinta, tapi cinta kepada Tuhannya, bukan kepada pasangan kita gitu. Coba kalian pikir bodoh-bodoh aja ya. Masa ada orang yang mau ninggalin Tuhannya demi kamu gitu? Kalau Tuhannya aja dia mau ninggalin, apalagi cuma kamu. Astaga, lu bangkrut abis lu.